Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, ribuan perantau asal Wonogiri, Jawa Tengah terpaksa mudik ke kampung halamannya. Menyusul merebaknya virus corona COVID-19 di ibu kota, perantau tersebut terpaksa pulang ke kampung halamannya karena sudah tidak mempunyai pendapatan lagi. Di tengah merebaknya virus corona, ribuan perantau di Jakarta pulang kampung ke Wonogiri, Jawa Tengah. Mereka terus berdatangan melalui terminal bus Giri Adipura. Lonjakan penumpang tiba telah terjadi sejak hari Minggu yang lalu. Meski pemerintah sudah melarang tidak boleh mudik, namun para pemudik tidak peduli dengan larangan pulang kampung karena sudah tidak bekerja dan tidak ada biaya hidup. Ya kalau imbauan dari pemerintah suruh tidak mudik, tapi kan kitanya di sana cuma perantauan. Kalau kita di lockdown, ditutup, artinya kerjaan kita suruh berhenti sementara, tapi kan belum jelas berhentinya atau seminggu atau 2 minggu. Sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak pulang kampung gitu, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu? Apa nggak takut nanti kalau di kampung justru menulari keluarganya gitu? Ya mau gimana lagi, Pak? Tidaknya di kampung. Sana cuma kerja. Melonjaknya pemudik di Wonogiri ini langsung disikapi Pemkab setempat. Guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 yang kemungkinan dibawa pemudik, Pemkab Wonogiri bersama tim Forkompimda membuat posko. Semua pemudik yang tiba di terminal langsung dicek kesehatannya. Ini dilaksanakan dengan tim Kabupaten Wonogiri untuk meminimalisir daripada penyebaran virus, biar masyarakat Wonogiri yang di rumah dengan hadirnya teman-teman kaum Boro di Jakarta ini tidak merasa galau, tidak merasa panik, jadi kita putus rantainya di terminal. Selain itu, juga dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar kawasan terminal, termasuk armada transportasi yang kemungkinan dimanfaatkan para pemudik. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya, berkaca pada kasus Sumedang di mana ODP meningkat akibat pemudik dari Jabodetabek. Lantas bagaimana Pemkab Wonogiri menyikapi banyaknya pemudik dari Jakarta? Sudah bersama kami Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah apa dan juga sikap apa nih Pak yang sekarang dilakukan oleh dari rekan-rekan dari Pemkab Wonogiri? Ya, tentu sebagai langkah antisipasi atas lonjakan arus mudik berkaitan dengan pandemi COVID-19, kami sudah melakukan satu fungsi koordinasi dengan jajaran kepolisian, jajaran Polri, Dinas Perhubungan, dan seluruh elemen yang ada di masyarakat Wonogiri. Prinsip dasarnya, dinamika ini kami sambut dengan kesiapsiagaan bahwa arus mudik masyarakat kami tentu harus kita sikapi dengan profesional. Langkah yang kami lakukan saat sekarang, kami mulai tanggal 15 Maret yang lalu sudah standby di terminal Giri Adipura di Kabupaten Wonogiri. Langkah-langkah yang kami lakukan, melakukan screening awal, melakukan deteksi awal terhadap upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Sekaligus kami melakukan inventarisasi, melakukan pendataan kepada seluruh pemudik, yang mana inventarisasi dan pendataan tentu berfungsi untuk melakukan tracking bila mana nanti ditemukan indikasi-indikasi terjadinya suspek corona di Kabupaten ini. Iya, ini kan artinya harus bergerak sangat cepat ya Pak Joko. Berapa lama waktu yang harus dibutuhkan ketika screening, kemudian pendataan? Prinsip dasarnya seluruh perangkat kerja kami sudah siap. Seluruh para medis di 34 puskesmas sudah kami siapkan. Rumah sakit rujukan lini 2 di RSUD Kabupaten Wonogiri sudah kami siapkan. Kami sudah mempersiapkan 23 ruang isolasi, termasuk alat perlindungan diri pun sudah kami persiapkan. Kaitannya dengan berapa waktu yang dibutuhkan, saat nanti masyarakat mengalami suspek corona, tentu akan segera kami tindak lanjuti, kami kirim ke rumah sakit rujukan, dan tentu akan kami lakukan upaya isolasi sesuai dengan SOP yang ada. Ya. Pak Joko, kalau di Wonogiri sendiri, wabah COVID-19 ini seperti apa Pak? Kalau COVID-19 peta kami ada 13 PDP
pasien dalam pengawasan ada 58 ODP, orang dalam pengawasan. Penanganannya sendiri seperti apa, Pak? Apakah sudah di tracking juga yang ODP, kemudian orang-orang di sekitarnya seperti apa? Penanganannya tentu sesuai dengan SOP yang ada. Misal dari 58 ODP tentu hari ini sudah kita lakukan monitoring. Bagi yang potensinya bisa dilakukan screening, terus kita lakukan isolasi mandiri di rumah. Kami berikan edukasi, termasuk seluruh kebutuhan dari logistik ditanggung oleh seluruh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bagi pasien PDP berarti harus ada tindak lanjut, harus ada monitoring, harus ada pemeriksaan PCM. Kami kirim ke Balitbankes untuk dilakukan upaya hasil labnya. Setelah itu nanti akan kami lakukan isolasi sampai masa inkubasi 14 hari. Ya, Pak Joko, bagi para pemudik yang sudah terlanjur tiba di Wonogiri, apakah pemberlakuannya sama seperti yang di Sumedang dilakukan karantina dan hal lain sebagainya? Tentu bicara perlakuan harus ada indikator dasar yang harus kita sepakati bersama. Dan sekarang tidak hanya upaya yang kami lakukan di terminal, kami sudah berkolaborasi dengan jajaran pemerintah desa, melalui instrumen Pak RT, Pak RW, kami lakukan upaya untuk pendataan bagi warga masyarakatnya yang pulang dari kota-kota besar, pulang dari pemudik. Dari pendataan ini kami melakukan pemetaan bagi masyarakat yang ada potensi gejala-gejala klinis, ada demam, ada batuk, ada pilek, ada sakit tenggorokan, ada dalam kondisi yang lemas, kita dorong, kita dampingi untuk segera dilakukan screening di kecamatan, di Puskesmas. Iya. Artinya bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan dari door to door, dari pintu ke pintu, sehingga lebih tepat screeningnya begitu Pak Joko? Kalau bicara realistis, door to door tidak akan mungkin karena keterbatasan para medis. Jadi kita melakukan upaya basis kultural, fungsi Pak RT, ketokohan, tokoh-tokoh masyarakat kami, bekerjasama dengan Babinsa, bekerjasama dengan Babim Kamtipmas, seluruh polsek, seluruh koramil turun, sosialisasi memberikan pemahaman apa itu COVID-19. Maka tujuan kami adalah saat masyarakat ada gejala klinis awal, kami dorong untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah masing-masing. Saat nanti kondisinya kita anggap ada gejala turunan, maka kita rujuk ke Rumah Sakit Lini 2 untuk dilakukan isolasi dan dilakukan satu perawatan sesuai dengan standar ketentuan yang ada. Ya, untuk saat ini di Wonogiri sendiri untuk alat kesehatan maupun juga tenaga medis apakah sudah mencukupi, Pak? Kalau bicara cukup secara ideal tentu belum, Mas. Oke. Jadi memang butuh perhatian khusus dari alat perlindungan diri kami masih cukup minim. PTM kami masih cukup minim, tetapi dari keterbatasan tentu tidak menyurutkan semangat kami untuk bagaimana kita membangun solidaritas vaksin, membangun semangat kegotong royongan, melawan bersama. Maka harapan kami semoga ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, karena Kabupaten Wonogiri mempunyai satu potensi pemudik yang cukup luar biasa. Dan sekarang sudah ada 18.192 pemudik dari Jakarta masuk ke Wonogiri. Baik, Pak Joko Sutopo.